Santapan Harian Rabu 24 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-19, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sahabat Santapan Harian, sebagai orang Kristen, kepada kita selalu diajarkan agar kita berkorban bagi sesama demi menyatakan cinta Tuhan yang besar. Ya, pengorbanan Kristus adalah sesuatu yang besar, tetapi apakah hanya itu yang Dia teladankan bagi kita? Ketika Yesus datang ke suatu daerah, pastilah banyak orang berpengaruh dan terpandang yang ingin menjamunya makan. Uniknya, perhatian Yesus justru tertuju kepada seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek. Masyarakat Yahudi pada masa itu mendeskripsikan seorang pemungut cukai sebagai orang berdosa yang najis dan harus dihindari. Namanya Sakeus. Ia sangat kaya, tetapi kesepian. Karena orang Yahudi dilarang duduk dan makan bersama, serta berelasi dengan pendosa seperti dirinya. Ia hanya ingin melihat Yesus. Ia pun berpikir mustahil menjamu Yesus. Dia sadar akan dirinya yang berdosa dan ketidaklayakan dirinya. Apalagi, Yesus adalah seorang rabi, dan dia sudah melihat bagaimana tokoh agama di sekitarnya. Dan masyarakat Yahudi melihat dan memperlakukan dirinya. Meskipun demikian, Yesus malah menghampiri Sakeus dan meminta dijamu olehnya. Sepertinya ini pertama kali setelah sekian lama Sakeus tak pernah makan bersama seorang sahabat. Kali ini seorang rabi, bahkan juru selamat mau bersahabat dengan dia. Dan ini mendatangkan sukacita yang besar baginya yang penuh dosa. Hari itu menjadi hari yang takkan pernah dilupakan oleh Sakeus. Yesus tak hanya meneladankan kepada kita sebuah pengorbanan diri,
Dia juga menunjukkan teladan untuk berkorban, memberi diri dijamu, dan dikasihi orang yang berdosa. Yesus mau duduk gembira dan tertawa bersama dengan mereka yang disisihkan oleh masyarakat. Ia tidak takut kehilangan reputasinya dan dianggap tidak rohani. Maukah kita sebagai gereja belajar mengasihi sesama kita dengan memberi diri untuk dikasihi? Mari kita belajar menjadi sahabat bagi sesama dengan duduk, makan, minum, tertawa, bercerita, dan berterima kasih untuk kebaikan sesama yang mengasihi kita. Mari kita saling menjamu dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memandang-Mu dalam sesama kami dengan penuh kasih dan pengampunan. Dalam Kristus Yesus, Sang Gembala Agung yang penuh dengan kasih, kami berdoa. Amin.